Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Yulanda Putri NPM 18160067 akan membacakan hasil kesimpulan dari bab 1 sampai dengan bab 3 materi simulasi pembelajaran. Pengertian dari simulasi pengajaran atau micro teaching adalah model praktik mengajar dalam lingkup yang terbatas untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar yang dilaksanakan secara khusus dan dalam waktu yang disederhanakan atau dikecilkan. Tujuan dan manfaat dari pembelajaran mikro. Yang pertama, untuk mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu calon guru ataupun seorang guru. Yang kedua, untuk memfasilitasi, melatih, dan membina seorang guru ataupun calon guru untuk melaksanakan keterampilan dasar mengajar. Yang ketiga, untuk melatih penampilan dan keterampilan dalam mengajar agar sesuai dengan tuntutan profesional dalam mengajar. Yang keempat, untuk memberikan kesempatan kepada guru atau calon guru untuk berlatih dan mengkoreksi dari kelebihan dan kekurangannya. Yang kelima, untuk memberikan kesempatan yang berlatih baik bagi calon guru ataupun seorang guru agar guru selalu berusaha untuk meningkatkan layanannya kepada siswa. Manfaat pembelajaran mikro. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, seorang calon guru dapat melakukan proses latihan ulang untuk memperbaiki kekurangan ataupun meningkatkan kelebihan yang telah dimiliki sebelumnya. Yang kedua, manfaat bagi guru. Para guru baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat berlatih untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimilikinya. Yang ketiga, manfaat bagi supervisor. Dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif tingkat kemampuan calon guru ataupun para guru dalam hal kemampuan mengajarnya sesuai dengan tuntutan profesinya. Karakteristik pembelajaran mikro. Perbedaan dari pembelajaran biasa dengan pembelajaran mikro yaitu dalam ukuran pembelajaran mikro itu tampak lebih kecil. Mengilustrasikan bahwa pembelajaran mikro akan tetapi walaupun pembelajaran mikro sangat disederhanakan, pembelajaran mikro ini disederhanakan tetap sebagai pembelajaran yang nyata atau real, tetapi tidak dilaksanakan di kelas yang sesungguhnya. Prinsip pembelajaran mikro terbagi atas dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum terdiri dari yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi, yang kedua, aktivitasi, yang ketiga, balikan dan penguatan, yang keempat, tantangan, yang kelima, perbedaan individual. Prinsip khusus. Yang pertama, fokus pada penampilan, yang kedua, spesifik dan konkret, yang ketiga, umpan balik, yang keempat, keseimbangan, yang kelima, ketuntasan, dan yang keenam, maju berkelanjutan. Unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama, micro teaching is real teaching. Dua, micro teaching lessen the complexities of normal classroom teaching. Yang ketiga, micro teaching focus on training for the accomplishment of specific tasks. Yang keempat, micro teaching allow for the increased control of the practice. Pembelajaran dalam kurikulum 2013. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tematik terpadu. Tematik terpadu adalah pembelajaran yang berdasarkan tema. Pada pembelajaran ini, memberikan pengalaman yang baik bagi siswa. Yang kedua, pendekatan saintifik. Pada pendekatan ini, siswa didorong untuk melakukan kegiatan ilmiah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengasosiasi, yang kelima mengkomunikasikan. Landasan filosofis kurikulum 2013. Menurut pandangan filsafat ini, setiap individu itu unik
memiliki kebutuhan pembelajaran yang unik, mendapatkan perhatian secara individual, dan memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupan mereka. Pada intinya, kurikulum harus mampu mengembangkan sesuai dengan potensi mereka, yaitu menjadikan manusia sebagai peserta didik yang seutuhnya. Manusia yang memiliki kekuatan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4, Bagian kedua, Pasal 7, Ayat 1 dan Ayat 2. Ayat 1 berbunyi, orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Ayat 2 berbunyi tentang orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Di samping itu, untuk memperkuat peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya, antar orang tua dapat melakukan komunikasi, baik cara efektif mendidik anak maupun bagaimana berperan serta dalam mendukung pendidikan anak di sekolahnya. Agar guru, tenaga pendidikan, dan orang tua memahami amanah kurikulum ini sehingga implementasi sesuai dengan harapan, maka perlunya panduan teknis. Dasar pemikiran. Keberhasilan penerapan kurikulum 2013 pada pembelajaran di kelas sekolah dasar yang sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat sangat ditentukan oleh pemahaman, kesadaran, kreativitas, kesabaran, dan keuletan guru SD itu sendiri. Hal yang penting lagi dalam kegiatan pembelajaran di kelas selain penerapan pendekatan, model, dan metode, guru harus melatihkan kepada peserta didik berupa kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi yang tujuannya untuk meningkatkan berpikir nalar siswa untuk menjawab pertanyaan yang lebih sulit dan memecahkan suatu masalah yang lebih rumit. Melatihkan berpikir tingkat rendah tidak dilarang, dengan syarat kemampuan tingkat rendah itu hanya sebagai perantara. Ditindaklanjuti ke pemikiran yang lebih tinggi. Yang perlu dihindarkan adalah guru cenderung melatih berpikir tingkat rendah kepada peserta didiknya. Penerapan pembelajaran tematik. Yang pertama, pengaturan jadwal. Jadwal pembelajaran dibuat sesuai dengan materi dan tema yang digunakan pada saat proses belajar mengajar. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan ini berguna untuk menampilkan media pembelajaran, bisa juga menggunakan alam sekitar yang disebut sebagai sumber belajar. Yang ketiga, persiapan dan pelaksanaan pembelajaran mikro. Tahap-tahapannya yaitu yang pertama, memahami hakikat pembelajaran mikro. Yang kedua, mempelajari dan mendalami jenis-jenis keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran mikro. Yang ketiga, melakukan observasi ke sekolah tempat pelaksanaan pembelajaran mikro. Yang keempat, membuat perencanaan tertulis atau disebut juga dengan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang kelima, membagi kelompok. Kelima hal tadi yang telah disebutkan itu merupakan langkah awal dalam pelaksanaan pembelajaran mikro. Oleh karena itu, sebelum melakukan proses pembelajaran mikro, terlebih dahulu menguasai konsep, prinsip, karakteristik, tujuan, dan manfaat dari pembelajaran mikro itu sendiri. Setelah itu baru lakukan praktek sesuai dengan tuntutan yang telah ditentukan. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Penilaian proses dan hasil pembelajaran. Teknik yang digunakan pada penilaian ini yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Keterampilan dasar mengajar. Ada beberapa komponen keterampilan dasar mengajar yang perlu diketahui oleh calon guru atau mahasiswa dan pendidik, yaitu sebagai berikut. A. Keterampilan membuka pelajaran. Membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mulai
pembelajaran. B. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal bila terdapat gangguan dalam proses, baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun yang bersifat berkelanjutan. C. Keterampilan menggunakan media atau alat. Lewat media pembelajaran, guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode pengajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berlainan dan menciptakan iklim emosional yang sehat di antara peserta didik. Bahkan alat atau media pembelajaran selanjutnya dapat membantu guru membawa dunia luar ke dalam kelas. Komponen media atau alat pembelajaran. Yang pertama media audio, yang kedua media visual, yang ketiga media audio visual. D. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah proses penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara satu pesan dengan yang lainnya hingga tercapailah suatu pemahaman utuh yang diinginkan. E. Keterampilan variasi stimulus. Variasi stimulus adalah upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau variasi, sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam. F. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. G. Keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atas perbuatan atau respon siswa. H. Keterampilan membimbing diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa untuk menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, dan berlatih sikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan berkomunikasi, termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. I. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Tujuan dari kegiatan kelompok kecil dan perseorangan adalah agar dapat mendiagnosa kesulitan belajar siswa secara akurat, maka guru harus mencermati atau meneliti permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Melalui pendekatan kelompok kecil dan perseorangan, biasanya peserta didik akan mudah dan bebas menyampaikan permasalahan belajarnya, sehingga guru kan dapat menyimpulkan kesulitan yang dihadapi dan alternatif solusi pemecahan yang dilakukan oleh guru. J. Keterampilan menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran adalah salah satu upaya refleksi untuk menyimpulkan guna memberi pemahaman yang menyeluruh kepada siswa mengenai proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan.